Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Rabu 22 April 2026. Bersama saya, Pastor Eraso FM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan Injil Yohanes, bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada jenis lapar yang tidak bisa diselesaikan oleh makanan. Ia bahkan muncul di tengah keberhasilan, bahkan di tengah keramaian. Sebuah rasa kosong yang sulit dijelaskan, seperti ada yang hilang, tetapi kita tidak tahu apa itu. Kita mencoba mengisinya dengan kesibukan, dengan berbagai pencapaian, relasi, bahkan pengakuan. Namun semakin kita mengejar, semakin kita sadar, kepuasan itu selalu sementara. Lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang sedang kita cari? Dalam Yohanes 6:35-40, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus tidak menawarkan sesuatu di luar dirinya. Ia tidak menunjuk ke sistem, ke keberhasilan, atau pengalaman religius tertentu. Ia menunjuk kepada dirinya sendiri. Dan itulah artinya iman kita. Iman kepada pribadi tertentu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara dan saudari, lapar terdalam manusia bukan sekedar kebutuhan akan jawaban, melainkan kebutuhan akan Kristus Tuhan sendiri. Yesus menyebut dua respon, datang dan percaya. Datang berarti berhenti berlari, berhenti mencari makna di tempat-tempat yang tidak mampu menanggungnya. Datang berarti duduk dalam keningan dan mengizinkan diri kita dijumpai oleh Allah sendiri. Percaya berarti melepaskan kontrol atas diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Dengan percaya kita menyerahkan hidup kepada pelukan dan rangkulan serta kontrol Allah sendiri. Dan di tengah dunia yang mudah menolak, Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Ini bukan sekedar janji teologis, ini adalah undangan bahwa di tengah ketidakpastian, di tengah rasa tidak cukup, ada pribadi yang menerima kita sepenuhnya. Saudara-saudari terkasih, mungkin hari ini kita lelah, mungkin kita sudah mencoba banyak hal dan tetap merasa kosong. Mungkin masalahnya bukan kita kurang berusaha, tapi kita mencari di tempat yang tidak bisa memberi hidup. Dan Yesus datang, tidak hanya memberi jawaban, tetapi Dia menawarkan kehadiran, Dia memberikan dirinya sendiri, Dia tinggal berdiam di dalam diri kita, dan bahkan masuk menjadi darah dari darah kita, daging dari daging kita melalui Ekaristi Kudus. Hari ini kita diundang bukan untuk menjadi lebih kuat, tetapi untuk datang dan menyerahkan diri dalam pelukan Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga Tuhan memberi kita damai. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.